Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas analisis farmasi 2, kelas C, akan menjelaskan tentang pengembangan dan validasi metode analisis terhadap penentuan kadar obat dalam sediaan farmasi dengan metode KCKT dan GC. Di sini anggota dari kelompok 3 ada saya Alia Mahini Putri dengan NIM 1833082, Nuri Destia Murdiani dengan NIM 1833089, Ramawati Nur Aini dengan NIM 1833095, Anissa Rahman 1833096, Ella 183300101, Ainurul Aziza 1833104, dan Sala Nusiana dengan NIM 193300707. Next. Selanjutnya, ya. Di sini kami menggunakan 2 jurnal. Jurnal pertama, jurnal validasi metode analisis kromatografi cair kinerja tinggi untuk menetapkan kadar amoksisilin dalam plasma secara in vitro. Untuk jurnal kedua, next. Next, bentar. Di sini untuk jurnal kedua dengan judul pengembangan metode GCMS untuk penetapan kadar asetaminofen pada semisen rambut manusia. Selanjutnya, next, bentar. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk validasi metode analisis ini merupakan suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Adapun parameter analisis yang harus dipertimbangkan, pertama adalah kecermatan atau akurasi, kedua keseksamaan atau presisi, ketiga ada selektivitas, linearitas, dan rentang. Keempat, ada batas deteksi LOD dan batas kuantitas atau LOQ. Dan yang kelima, ada ketangguhan metode atau kekuatan metode. Selanjutnya, di sini kromatografi cair kinerja tinggi atau kromatografi cair berperforma tinggi merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Seperti teknik kromatografi pada umumnya, HPLC berupaya untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat pada tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuri Destia. Prinsip kerja KCKT, teknik yang dimana soluen atau zat larut terpisah, perbedaan kecepatan eluensi dikarenakan soluet atau solut ini melewati suatu kolom kromatografi. Pemisahan soluen dan solut ini diatur oleh distribusi soluen dalam fase gerak dan fase diam. Selanjutnya, di sini ada komponen HPLC. Komponen HPLC itu yang pertama ada solvent atau pelarut. Fase gerak pada HPLC harus menggunakan pelarut dengan kemurnian yang sangat tinggi. Yang kedua ada pompa. Pompa yang digunakan dalam HPLC haruslah pompa bertekanan tinggi agar dapat mendorong fase gerak dalam reversior menuju kolom pada fase diam dan melewati detektor. Yang ketiga ada sampel. Sampel yang dianalisis menggunakan HPLC harus bersifat bening dan tidak ada endapan. Yang keempat, ada injektor. Injektor merupakan tempat masuknya sampel ke dalam sistem HPLC. Yang kelima, ada kolom HPLC. Aktivitas utama dalam HPLC terjadi di dalam kolom sebagai fase diam. Di dalam kolom terjadi pemisahan komponen sampel yang kemudian dapat dihitung waktu retensi masing-masing komponennya oleh detektor. Waktu retensi itu waktu yang dibutuhkan oleh senyawa komponen sampel untuk melewati kolom detektor. Yang keenam itu ada detektor untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal elektronik pada pengolahan data. Yang ketujuh itu ada pengolahan data untuk menampilkan output visual hasil analisis yang terbaca oleh detektor dalam bentuk
kromatogram. Yang kedelapan itu limbah. Selanjutnya, contoh metode analisis dalam jurnal. Validasi metode analisis untuk obat amoksisilin. Berdasarkan Food and Drug Administration atau FDA, salah satu obat yang wajib diuji bioekuivalensinya adalah amoksisilin. Penelitian bertujuan untuk melakukan pengembangan dan validasi dalam bahan baku obat dan sediaan farmasi amoksisilin menggunakan kromatografi kinerja tinggi. Selanjutnya, alat dan bahan. Alatnya KCKT dengan detektor UV 230 nanometer, korum semiteri C18 dengan ukuran 15 cm dikali 4,6 mm, ukuran partikelnya 5 mikrometer, spektrofotometer UV vis, sentrifugator, tabung sentrifugat, timbangan analitik, pH meter, mikropipet 100 dan 1000 mikrometer, blue tip, rak dan tabung reaksi, lemari pendingin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Di sini ada bahannya. Yang pertama ada zat amoksilin, kedua ada metanol, yang ketiga ada HPLC, yang ketiga ada metanol PA, yang keempat ada buffer kalium dihidrogen fosfat dengan pH diatur 5 dengan asam fosfat, yang keenam ada NaOH, kemudian ada larutan EDTA, aqua bidestilata, dan plasma darah. Selanjutnya, di sini ada cara kerjanya. Yang pertama ada pembuatan larutan induk amoksilin. Caranya dengan timbang sebanyak 25 mg zat amoksilin, larutkan ke dalam metanol hingga volume akhir 100 ml, konsentrasi 250 mikrogram per mili, digunakan sebagai larutan induk. Kemudian ada optimasi waktu atau operation time untuk analisis. Caranya, amoksilin selama 0 sampai 10 menit dengan menggunakan spektrofotometri ultraviolet visible pada panjang gelombang maksimum dan konsentrasi terpilih. Kestabilannya dilihat dari perubahan absorbansi. Kemudian ada pembuatan dapar fosfat. Caranya, pH 5 dilarutkan KH2PO4 sebanyak 7,8 gram dalam 900 ml air. Disesuaikan pH 5 dengan penambahan NaOH. Kemudian encerkan dengan air hingga 1000 ml. Lalu ada penetapan fase gerak. Caranya ada larutan standar amoksilin pada konsentrasi 20 mikrogram per mili, kemudian injeksikan sebanyak 20 mikroliter pada komposisi fase gerak metanol. Buffer kalium dihidrogen fosfat pada perbandingan 10:90 dan 40:60 volume per volume dengan pH 5 dengan perbandingan fase gerak terpilih ditentukan laju alir 1,2 sampai 2 ml per mili dan deteksi pada panjang gelombang terpilih. Kemudian catat retensi, luas puncak, dihitung jumlah plat teoritas, faktor kapasitas, dan asimetris. Selanjutnya, di sini ada validasi metode analisis amoksilin, pembuatan kurva kalibrasi dan uji linearitas. Pertama, larutkan sampel dengan konsentrasi 3, 6, 9, 12, dan 15 ultragram per mili sebanyak 20 mikroliter. Larutan tersebut disuntikan ke dalam alat KCKT pada kondisi terpilih. Kemudian setelah itu dibuat kurva kalibrasi dengan persamaan garis linear Y sama dengan A plus BX. Lalu hitung koefisien korelasi dari kurva tersebut. Selanjutnya, di sini ada tujuan validasi metode analisa. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa semua metode tetap yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan selalu memberikan hasil yang dapat dipercaya. Jadi, dalam validasi metode analisa yang diuji atau divalidasi adalah protap atau prosedur tetap.
pengujian dari amoksisilin. Selanjutnya, di sini ada hasil validasi metode analisa, yaitu uji linearitas. Uji ini dilakukan pada seri larutan standar amoksilin dengan 4 konsentrasi, yaitu 3, 6, 9, dan 12 mikrogram per mili. Dari uji ini diperoleh persamaan regresi linear dan koefisien korelasi. Hasil uji ini diperoleh persamaan Y sama dengan 853,835X dikurang 990,947 dan koefisien korelasi 0,9409. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Rahman. Selanjutnya yang kedua ada uji presisi, dilakukan intrahari dan interhari. Pada pengujian intrahari, konsentrasi yang digunakan yaitu 3 mikrogram per mililiter, 32%. Pada konsentrasi 6 mikrogram per mililiter sebesar 0,85% dan konsentrasi 9 mikrogram per mililiter diperoleh 0,06%, sedangkan pada pengujian interhari, persentase RSD-nya yang diperoleh dari konsentrasi 3 mikrogram per mililiter yaitu 2,63%, konsentrasi 6 mikrogram per mililiter yaitu 1,15 dan 9 mikrogram per mililiter yaitu 1,56. Terlihat dari kedua data, intrahari dan interhari selama 2 hari berturut-turut, hasilnya kurang lebih atau sama dengan 15%. Hasil ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa untuk senyawa-senyawa dengan pengukuran kadar sekelumit, nilai RSD-nya dapat diterima jika kurang lebih atau sama dengan 15%. Selanjutnya, sehingga bisa dikatakan pada uji presisi ini memenuhi syarat. Uji ini dilakukan intrahari dan interhari selama 2 hari untuk memastikan bahwa setelah sebelumnya, Mentari, slide sebelumnya. Yang ketiga. Selanjutnya. Selanjutnya lagi. Yang ketiga ada batas deteksi dan batas kuantitas batas. Hasil dari batas deteksi ini adalah 2,5 mikrogram per liter dan batas kuantitas sebesar 8,36. Sehingga bisa dikatakan bahwa amoksilin tidak akan terbaca lagi pada konsentrasi di bawah 2,50 mikrogram per mililiter dan hasil tersebut sudah terbukti. Selanjutnya. Yang keempat, pada uji kesesuaian sistem. Uji kesesuaian sistem ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan keefektifan sistem yang digunakan agar diperoleh kondisi operasional dan kromatografi yang baik. Dari hasil percobaan diperoleh nilai rata-rata yaitu jumlah plat teoritis 18,19, faktor kapasitas 4,71, asimetris 0,70, dan persentase RSD-nya 15,35%. Selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut, ada beberapa parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, yaitu plat teoritis yang dipersyaratkan lebih dari 2.500, sedangkan hasilnya 15,35%. Namun, untuk faktor kapasitas dan faktor tailing atau asimetris telah sesuai. Ketidaksesuaian hasil plat teoritis disebabkan oleh perubahan HETP dan juga pelebaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ella. Selanjutnya yang kelima yaitu penetapan kadar amoksisilin dalam plasma darah. Pada penetapan kadar amoksisilin dalam plasma darah digunakan satu sampel yang diambil plasmanya kemudian dengan menggunakan 2 konsentrasi, yaitu konsentrasi 250 mikrogram per mili dan 500 mikrogram per mili. Dari setiap konsentrasi yang dilakukan pengulangan 3 kali. Jadi untuk konsentrasi 250 mikrogram per mili dihasilkan rata-rata puncak
41847,33. Rata-rata waktu retensinya yaitu 2,76 dan rata-rata kadar terukurnya yaitu 1,67. Sedangkan untuk konsentrasi 500 mikrogram per mili, rata-rata luas puncaknya yaitu 2,069,980,33. Waktu retensinya yaitu 2,71 dan kadar terukurnya adalah 3,88. Selanjutnya, itu dari kedua konsentrasi tersebut terlihat bahwa pada konsentrasi 250 mikrogram per mili, nilai kadar terukur kurang dari LOD, sehingga pada konsentrasi tersebut tidak dapat terdeteksi. Sedangkan pada konsentrasi 500 mikrogram per mili, nilai kadar terukurnya lebih besar dari nilai LOD, sehingga dapat dikatakan pada konsentrasi tersebut amoksisilin dapat terdeteksi. Kadar amoksisilin yang terukur dalam plasma sangat sedikit. Ini berarti amoksisilin memiliki bioavailabilitas yang sangat kecil di dalam plasma, sehingga konsentrasi yang digunakan harus tepat. Selanjutnya, itu metode kromatografi gas. Akan dijelaskan dari bahan penelitian, instrumen penelitian, dan pengumpulan datanya. Next. Untuk alat dan bahannya, alatnya itu alat-alat gas yang umumnya digunakan pada laboratorium analisis. Yang kedua, box S, pipet mikro dengan ukuran 1000 ml dan 20 ml. Yang ketiga, neraca analitik. Yang keempat, gunting stainless steel. Yang kelima, wadah plastik tertutup. Yang keenam, gas kromatografi tipe Agilent 6890N dengan kolom kapiler HPI 5 IMS. Yang ketujuh, detektor mass spektrometri tipe Agilent 5973. Bahannya yang pertama, spesimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rambut. Yang kedua, diklorometana dan metanol. Yang ketiga, standar pembagian acetaminophen atau paracetamol dan N,0 bis. Terus trifluoroacetamida yang mengandung trimetilklorosilan 1% yang diperoleh dari Sigma Aldrich Chemical Singapura. Selanjutnya, itu cara kerja untuk menentukan metode gas. Yang pertama, preparasi larutan standar paracetamol. Cara kerja dari preparasi larutan standar paracetamol yaitu 1 mg paracetamol ditimbang, kemudian dilarutkan dengan metanol 98% dalam labu ukur 10 ml hingga tanda batas. Kemudian diperoleh larutan standar paracetamol dengan konsentrasi 100 ppm. Kemudian larutan standar paracetamol 100 ppm dipipet berturut-turut 0,3 ml, 0,7 ml, 1 ml, 1,5 ml, dan 2 ml. Kemudian dimasukkan masing-masing ke dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan metanol 98% sampai tanda batas. Kemudian diperoleh konsentrasi larutan standar yaitu 3 ppm, 7 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm. Kemudian seluruh larutan diderivatisasi sebelum diinjeksikan ke sistem gas kromatografi gas. Yang kedua yaitu ekstraksi spesimen rambut simulasi. Cara kerjanya yaitu spesimen rambut yang didapatkan dari orang sehat, 100 mg spesimen rambut dikontaminasi terlebih dahulu. Kemudian homogenkan dan diekstraksi dengan 1 ml larutan paracetamol 10 ppm pada suhu 45 derajat Celcius selama 2 jam. Ekstra cairnya disentrifugasi dengan kecepatan 500 rpm selama 5 menit. Ekstrak diuapkan hingga 990 mikroliter. Kemudian sebanyak 10 mikroliter BSIF. Kemudian setelah itu diderivatasi spesimen didinginkan sampai suhu kamar. Sebanyak 1 mikroliter spesimen hasil derivatasi disuntikan ke dalam kondisi
kromatografi gas terpilih. Yang ketiga, preparasi dan analisis spesimen rambut. Yang keempat, cara pengolahan data dan analisis data. Jadi cara pengolahan dan analisis data ini akan berupa menghasilkan kromatogram dengan puncak, waktu retensi, dan luas puncak yang kemudian dilakukan perhitungan untuk validasi. Dan konsentrasi senyawa parasetamol. Konsentrasi senyawa parasetamol dalam spesimen rambut diperoleh dengan cara luas puncak spesimen diplotkan dalam persamaan regensi linear standar sehingga diperoleh konsentrasi parasetamol dalam spesimen rambut pasien. Kemudian dilakukan uji statistik regensi linear sederhana menggunakan software IBM SPSS statistik 24. Selanjutnya itu contoh metode analisis dalam jurnal. Jadi contoh analisis metode dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apakah senyawa asetaminofen dapat terdeteksi pada spesimen rambut pasien yang mendapatkan terapi parasetamol serta mengetahui pengaruh panjang spesimen rambut terhadap konsentrasi asetaminofen pada spesimen rambut manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Aziz. Validasi metode analisis, yang pertama itu linearitas. Uji linearitas dilakukan dengan cara membuat persamaan regresi linear berdasarkan konsentrasi dan area. Yang pertama itu validasi metode penelitian. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa pada belangko tidak ditemukan puncak yang merupakan senyawa asetaminofen. Sedangkan pada larutan standar terkonsentrasi menunjukkan puncak senyawa asetaminofen dalam bentuk derivatnya yakni asetaminofen TMS pada waktu retensi 18,10 pada mode full scan dan 18,09 pada mode SIM Selected Ion Monitoring. Yang kedua, pengaruh perlakuan derivatisasi terhadap hasil pengukuran larutan standar asetaminofen. Pada larutan standar asetaminofen 20 ppm yang diinjeksikan ke dalam sistem GCMS dengan perlakuan derivatisasi diperoleh hanya satu puncak untuk senyawa asetaminofen, yakni dalam bentuk asetaminofen TMS. Asetaminofen TMS merupakan derivat asetaminofen akibat pergantian gugus H dengan trimetylsilyl pada molekul NH. Perubahan senyawa menyebabkan terjadinya perubahan berat molekul. Senyawa asetaminofen TMS memiliki BM 2023.34 gram per mol dengan ion fragmentasi yang memiliki kelimpahan tertinggi antara lain 166, 181, dan 223. Selanjutnya, analisis senyawa asetaminofen pada spesimen rambut. Analisis dilakukan pada 10 sukarelawan yang mendapatkan terapi asetaminofen, kemudian diambil spesimen rambutnya pada panjang 0 sampai 3 cm, 0 sampai 6 cm, dan 0 sampai 10 cm untuk dianalisis. Dari 10 orang subjek penelitian, 2 diantaranya tidak terdeteksi senyawa asetaminofen, sedangkan 8 lainnya terdeteksi senyawa asetaminofen dalam bentuk asetaminofen TMS. Sebagai pembanding, maka digunakan sampel belangko yang diperoleh dari sukarelawan yang tidak mendapatkan terapi asetaminofen dan dibuat larutan standar asetaminofen dengan konsentrasi tertentu. Kemudian selanjutnya, akan dibacakan oleh Kasela. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh panjang spesimen rambut terhadap konsentrasi asetaminofen pada spesimen rambut. Hasil uji regresi linear sederhana diperoleh nilai regresi yaitu 0,535 yang menunjukkan bahwa 53,5% dari varians konsentrasi senyawa asetaminofen dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel panjang spesimen rambut. Sedangkan 46,5% sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model. Diperoleh persamaan Y sama dengan 0,202 ditambah 0,019X ditambah E, dengan nilai probabilitas atau nilai signifikan adalah 0,007. Selanjutnya, berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.